Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Dandi Ramadan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi logaritma, kelas 10 semester ganjil, kelompok peminatan. Tapi sebelum kita belajar materi, teman-teman tahu nggak sih bahwa suara paling keras yang dapat didengar oleh manusia yang sehat tanpa merusak gendang telinga memiliki intensitas 1 triliun kali lebih kuat daripada suara paling rendah yang bisa didengar. Nah, dalam menghitung intensitas suara tentunya akan kesulitan, bukan? Jika intensitasnya sebesar ini. Makanya Alexander Graham Bell menggunakan konsep logaritma untuk menghitung intensitas bunyi, atau biasa kita kenal skala bunyi, yaitu desibel, di mana desibel sama dengan 10 dikali logaritma dari I per I0, di mana I adalah intensitas bunyi dan I0 adalah intensitas ambang pendengaran. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari dari materi logaritma? Yang akan kita pelajari dari materi logaritma adalah pertama, definisi logaritma. Yang kedua, bentuk umum logaritma. Yang ketiga, sifat-sifat logaritma. Dan yang terakhir, kita akan latihan soal bentuk logaritma. Nah, yang pertama kita akan belajar definisi logaritma. Misal kita punya 2 pangkat 4. Ini sama dengan, betul, 16. Nah, 2 pangkat 4 sama dengan 16 bisa kita ubah ke dalam bentuk logaritma, yaitu menjadi 2 log 16 sama dengan 4. Lah, dapat dari mana 4? Oke, kalau kita punya 2 pangkat 16, itu artinya 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Yaitu 4. Nah, karena 2 pangkat 4 hasilnya 16, maka 2 log 16 adalah 4. Selanjutnya, kalau misal kita punya 3 pangkat 3, itu akan sama dengan 27. Nah, maka kita dapat mengubahnya ke dalam bentuk logaritma, yaitu menjadi 3 log 27 sama dengan 3. Karena 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27. Satu lagi deh, kalau misalnya kita punya 5 pangkat 2 sama dengan 25, maka kita dapat mengubahnya ke dalam bentuk logaritma, yaitu 5 log 25 sama dengan 2. Oke, terakhir nih, kalau misalnya kita punya A pangkat C sama dengan B, itu kita dapat mengubahnya ke dalam bentuk logaritma, yaitu A log B sama dengan C. Nah, ini merupakan definisi logaritma. Jadi, kira-kira apa nih definisi logaritma? Ya, definisi logaritma adalah operasi kebalikan dari eksponen. Selanjutnya, kita akan mengenal bentuk umum logaritma. Kalau misalnya kita punya A log B sama dengan C. Kalau teman-teman buka sumber lain, beberapa buku menuliskan seperti ini. Nah, ini sama saja artinya. Dibacanya basis A log B sama dengan C. A merupakan bilangan pokok atau basis. Dan B itu merupakan numerus atau hasil perpangkatan. Logaritma memiliki 2 syarat. Syarat yang pertama, A haruslah positif dan A tidak boleh sama dengan 1. Syarat kedua, B haruslah positif. Kenapa? Coba deh, teman-teman bayangin, A itu bilangan pokok ya. Kalau misalnya A itu negatif, maka ketika kita pangkatkan dengan bilangan genap, itu hasilnya akan menjadi positif. Tapi kalau kita pangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Nah, karena hasilnya tidak tentu, kita batasi supaya hasilnya selalu positif. Maka A-nya harus selalu positif. Dan A tidak boleh sama dengan 1. Kenapa? Karena kalau 1 itu dipangkatkan berapapun, hasilnya adalah 1. Sementara B merupakan hasil perpangkatan, jadi harus lebih besar daripada 0. Karena kalau hasilnya adalah 0, maka kita tidak dapat menemukan C-nya atau menemukan pangkatnya. Karena tidak ada bentuk pangkat yang menghasilkan nilainya adalah 0. Oke,
Selanjutnya ada sifat-sifat logaritma. Kita tahu bahwasanya A log B sama dengan C itu merupakan bentuk kebalikan dari A pangkat C sama dengan B. Nah, dari definisi logaritma di atas, kita bisa memperoleh beberapa sifat dasar. Yang pertama, misalkan kita punya A pangkat 1 akan sama dengan betul A. Karena bilangan berapapun jika dipangkatkan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, bentuk ini bisa kita ubah ke dalam bentuk logaritma menjadi A log A sama dengan 1. Oke, yang kedua, misalkan kita punya A pangkat 0, itu akan sama dengan 1. Karena bilangan berapapun, jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Dan ini dapat kita ubah ke dalam bentuk logaritma, yaitu A log 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita memperoleh dua sifat logaritma, ini sifat yang pertama, dan ini sifat yang kedua. Sifat selanjutnya, kita punya A log B kali C akan sama dengan A log B ditambah A log C. Wah, kok bisa? Coba kita buktikan. Misal kita punya X sama dengan A log B dan Y sama dengan A log C. Berdasarkan definisi logaritma, kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk B sama dengan A pangkat C. Dengan cara yang sama, berdasarkan definisi logaritma, kita juga bisa mengubah bentuknya menjadi C sama dengan A pangkat Y. Kemudian kita kalikan B dengan C, sehingga diperoleh B kali C sama dengan A pangkat X dikali A pangkat Y. Kemudian B kali C akan sama dengan A pangkat X ditambah Y. Berdasarkan definisi logaritma, kita dapat mengubahnya ke dalam bentuk A log B kali C sama dengan X tambah Y. Nah, dengan mensubstitusikan nilai X dan Y, maka kita peroleh A log B kali C akan sama dengan A log B ditambah A log C. Nah, maka terbukti, sehingga kita memperoleh sifat yang ketiga. Nah, sifat selanjutnya, kita punya A log B per C akan sama dengan A log B dikurang A log C. Nah, ini juga akan kita buktikan. Misalkan kita punya X sama dengan A log B dan Y sama dengan A log C. Berdasarkan definisi logaritma, kita dapat mengubah bentuknya menjadi B sama dengan A pangkat X. Dengan cara yang sama, kita juga dapat mengubahnya menjadi C sama dengan A pangkat Y. Kemudian kita bagi B dengan C sehingga diperoleh B per C sama dengan A pangkat X per A pangkat Y. Nah, ini berdasarkan sifat perpangkatan kita bisa memperolehnya menjadi B per C sama dengan A pangkat X min Y. Selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk logaritmanya, yaitu A log B per C akan sama dengan X min Y. Ini dari definisi logaritma. Nah, selanjutnya dengan mensubstitusikan X dan Y, kita peroleh A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Nah, terbukti. Sehingga kita memperoleh sifat keempat. Sifat logaritma berikutnya yaitu untuk A, B, dan N bilangan asli dan A tidak sama dengan 1, maka berlaku A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Ini gimana ya buktinya? Coba kita buktikan. Misal kita punya A log B pangkat N. Ini artinya apa? Coba diingat-ingat lagi. Kalau misalnya kita punya A pangkat N, ini artinya A dikali A dikali A dikali A terus dikali A, di mana A-nya itu sebanyak N. Nah, maka A log B pangkat N itu artinya A log B dikali B dikali B dikali B terus dikali B, di mana B-nya itu sebanyak N. Sehingga berdasarkan sifat 3, kita bisa memperoleh bentuk A log B ditambah A log B ditambah A log B terus tambah A log B sebanyak N. Ini artinya
kita punya N dikali A log B. Nah, terbukti. Maka kita peroleh sifat kelima. Sifat logaritma selanjutnya yaitu untuk A, B, dan C bilangan real positif dengan A tidak sama dengan 1 dan B tidak sama dengan 1, maka berlaku A log B dikali B log C sama dengan A log C. Ini gimana ya buktinya? Coba kita buktikan lagi bersama. Misalkan kita punya X sama dengan A log B dan Y sama dengan B log C. Maka berdasarkan definisi logaritma, kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk B sama dengan A pangkat X. Dengan cara yang sama, berdasarkan definisi logaritma, kita juga memperoleh C sama dengan B pangkat Y. Maka A log B dikali B log C itu akan sama dengan A log B dikali B log B pangkat Y. Berdasarkan sifat kelima, A log B dikali B log C akan sama dengan Y A log B dikali B log B. Nah, berdasarkan sifat 1, kita ubah nih. B log B-nya menjadi 1. Sehingga kita peroleh A log B dikali B log C sama dengan Y dikali A log B dikali 1. Nah, maka kita punya A log B dikali B log C sama dengan Y dikali A log B. Selanjutnya, kita bisa mindahin Y-nya menjadi pangkat B. Itu berdasarkan sifat nomor 5. Jadi kita peroleh A log B dikali B log C sama dengan A log B pangkat Y. Ini artinya B pangkat Y adalah C. Maka kita punya A log B dikali B log C sama dengan A log C. Sehingga terbukti kita peroleh sifat ke-6. Nah, ada sifat-sifat logaritma yang lainnya, yaitu A log B sama dengan 1 per B log A. Selanjutnya, A log B sama dengan X log B per X log A. Ini kalau misalnya kita punya A log B, itu artinya kita bisa mengubahnya ke dalam dua bentuk. Yang pertama, menjadi bentuk 1 per B log A, dan yang kedua kita juga bisa mengubah bentuknya menjadi log B per log A, di mana penyebut dan pembilangnya kita kasih nilai basis yang sama, yaitu misal X. Sifat yang berikutnya yaitu A pangkat M log B akan sama dengan 1 per M dikali A log B. Dan yang terakhir, kalau kita punya A pangkat A log B, itu akan sama dengan B. Nah, di sini diserahkan kembali nih pembuktiannya ke teman-teman sebagai latihan. Langsung saja kita mengerjakan contoh soal dari logaritma. Sederhanakan logaritma berikut ini. 2 log 25 dikali 5 log 4 ditambah 2 log 6 dikurang 2 log 3. Ini hasilnya berapa ya? Nah, coba kita jawab. Kita bisa mengubah 25 itu menjadi 5 pangkat 2, bukan? Sehingga kita bisa memperoleh seperti ini. 2 log 5 pangkat 2 dikali 5 log 4 ditambah 2 log 6 dikurang 2 log 3. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat logaritma untuk mengerjakan yang 2 log 5 pangkat 2. 2-nya pindah ke depan menjadi 2 dikali 2 log 5 dikali 5 log 4 ditambah 2 log 6 dikurang 2 log 3. Nah, coba deh teman-teman perhatiin 2 log 5 dikali 5 log 4 dan 2 log 6 dikurang 2 log 3. Berdasarkan sifat logaritma, kita dapat mengubahnya menjadi 2 dikali 2 log 4 ditambah 2 log 6 per 3. Nah, selanjutnya 2 log 4. Ini berapa ya? 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Betul, yaitu 2 pangkat 2. Dan kalau kita lihat 6 per 3 itu bisa kita sederhanakan menjadi 6 bagi 3 adalah
2, sehingga kita bisa peroleh bentuknya 2 dikali 2 ditambah 2 log 2. Nah, berdasarkan sifat logaritma, 2 log 2 itu sama dengan 1, sehingga kita peroleh 2 kali 2 tambah 1. Nah, sehingga kita peroleh 4 ditambah 1, dan hasilnya adalah 5. Jadi, bentuk paling sederhana dari bentuk logaritma 2 log 25 dikali 5 log 4 ditambah 2 log 6 dikurang 2 log 3 adalah 5. Terima kasih karena telah menonton. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa meninggalkan pesan di bawah ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.